Welcome to my video psikologi klinis. My name is Bella Syafa'a, NIM 172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Syafa'a Zahra dengan akhiran NIM 172. Di sini saya akan membuat tugas video psikologi klinis yang bertemakan tentang abnormalitas. Nah, saya sendiri mengambil abnormalitas tentang eksibisionis, yang dimana kelainan perilaku yang ditandai dengan suka memperlihatkan alat kelamin pada orang tanpa persetujuan keinginan. Nah, jadi itu gimana sih? Ini sesuai dengan fenomena cerita saya sendiri ya. Jadi saya itu pernah melihat orang yang seperti ini setelah saya pulang sekolah SMA. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu orangnya melakukan atau memiliki abnormalitas eksibisionis, yang dimana orang itu memperlihatkan alat kelaminnya dan melakukan seksual di depan saya dan teman-teman saya. Awal mula kejadian itu saya melihat dia seperti orang biasa duduk di motor, tapi dia sudah melihat saya, maksudnya catcalling gitu, kayak melihat terus dari kejauhan, memantau. Setelah saya dekati, karena itu merupakan jalan pulang saya menuju pondok, nah ternyata orang itu sudah memperlihatkan kelaminnya, membuka resleting celananya, dan juga mulai melakukan oral. Pada saat itu saya dengan teman-teman saya merasakan risih, takut, gelisah juga. Kenapa harus bertemu dengan orang seperti itu, tapi kan itu tidak tahu ya. Nah, saya mengetahui adanya seperti ini karena saya mengikuti mata kuliah psikologi klinis ini. Jadi orang itu mengalami kelainan abnormalitas di mana dia ini memiliki fantasi dari hasrat seksual terhadap perilaku yang dilakukan itu. Jadi bisa dikatakan orang itu akan puas ketika melakukan itu. Nah, tapi waktu itu kan saya belum mikir ke situ gitu ya. Nah, di sini eksibisionis itu ternyata dapat juga menjadikan perilaku yang beragam. Di antaranya seperti membuka baju atau memperlihatkan tubuh dengan tubuh pasangan pada orang lain gitu. Eksibisionis ini menjadikan perilaku yang beragam, yang dapat dikatakan membuka baju tadi adalah dinamakan dengan anasyirma, yaitu memperlihatkan membuka baju di depan umum ya, seperti itu. Yang kemudian ada kandaulisme atau memperlihatkan tubuh pasangan kepada orang lain. Nah, jenis-jenisnya itu ada 3, yaitu terangsang secara seksual saat melihat orang atau anak-anak yang belum pubertas. Hal ini menjadikan anak-anak itu risih ya teman-teman. Tapi dengan adanya seperti itu, dia memiliki rasa kepuasan yang tinggi. Yang kedua ada terangsang saat menunjukkan pada orang dewasa. Nah, biasanya ini tuh bisa dikatakan orangnya hiperseks gitu ya, atau pedofil. Dan yang ketiga itu campuran antara terangsang secara kepada terangsang seksual dengan anak yang belum pubertas dan juga pada orang dewasa. Lebih parahnya seperti itu. Nah, untuk penyebabnya ini adalah penyebab psikologis dan juga faktor pengaruh lingkungan. Penyebabnya itu dibagi menjadi 2, yaitu murni dan juga eksklusif. Nah, murni ini minat seks pada remaja akhir ataupun dewasa awal, dikarenakan pada
masa remaja akhir dan dewasa awal itu dimana masa seseorang mulai mencoba atau ingin rasa tahu yang sangat rasa keingintahuan yang sangat menggebu-gebu gitu ya. Dan juga alat reproduksi ini mulai berfungsi secara normal atau reproduksi ini berlangsung secara baik ya. Yang kedua adalah eksklusif, yaitu tidak terpenuhinya keinginan seksual. Biasanya ini dikarenakan adanya hambatan atau ia belum sempat menikah dikarenakan ada hal sesuatu atau memang ingin masa muda tapi seksualnya ingin terpenuhi. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya ada faktor pemicu. Nah, faktor pemicu ini disebabkan dari beberapa faktor ya, termasuknya faktor pemicu ini sebenarnya jadi gangguan antisosial, pedofil atau suka dengan anak kecil. Nah, yang fenomena saya ceritakan tadi itu, kalau menurut saya itu umur berapa ya, 30-an kali ya, 30 atau 20, karena itu memakai masker, dia itu pedofil banget, suka sama kayak anak kecil gitu ya. Yang ketiga ada hiperseks, yaitu seks yang berlebih, tidak bisa menahan hawa nafsunya. Narkoba, karena narkoba kan kalau kita mengkonsumsi narkoba itu tuh semua psikis kita, pemikiran, kognitif, intelligence itu bakal terganggu semuanya, karena ya obat-obatan tadi ya terlarang kan. Yang terakhir ada narsistik, dimana dia ini ingin sekali diperhatikan oleh publik dan menjadikan suatu motivasi untuk melakukan hal-hal yang abnormal agar viral gitu ya. Seperti waktu itu ada abnormalitas, dia hanya cara menelpon atau melihat video dia langsung melakukan oral gitu. Itu yang sedang terjadi saat ini. Oke. Untuk penanganannya ini ada 3, yaitu psikoterapi, support group atau konseling, dan konsumsi obat. Nah, di sini biasanya seorang konseling itu atau ya konseling itu melakukan anamnesa atau deep interview dari keluarga terdekatnya maupun dirinya sendiri ketika ia masih memiliki kesadaran. Nah, karena ini abnormalitas eksibisionis, jadi dia masih memiliki kesadaran dan kita bisa menganamnesa dirinya. Tetapi hal ini biasanya dibarengi dengan orang-orang terdekatnya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.